Undang. Oke, Halo, baik. Bu. Langsung aja ya. Bentar. Kenapa nggak muncul ya ini saya sebentar. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai guest bill di front office hotel, di mana guest bill ini akan dibuat oleh front office kasir. Jadi, guest bill ini adalah tagihan tamu yang menginap di hotel. Ketika tamu akan check out, maka dia harus membayar sejumlah uang yang tertera di guest bill ini. Ya, jadi guest bill ini dibuat oleh front office kasir. Di sini adalah contoh formulir guest bill di mana ada kolom room number, yaitu nomor kamar yang diinapin oleh tamu, kemudian nama tamunya, ini adalah check-in-nya, tanggal check-in, kemudian out adalah tanggal check-out. Kemudian di sebelah kanan ada room rate, yaitu rate dari kamar. Kemudian masih seperti yang kemarin kita belajar di restoran, ada service charge-nya 10%, kemudian tax-nya 10%. Diingat lagi, tax-nya bukan dari room rate, tapi 10% dari subtotal. Ya, jadi di sini saya tidak menggunakan kolom subtotal lagi karena saya asumsikan Anda udah mengerti ya. Jadi kalau nggak ada subtotal, teksnya memang dikalikan 11% dari room rate. Tapi kalau ditanya, teksnya rate-nya bukan 11%, tapi 10%. Kemudian nanti ini ketemu totalnya. Totalnya itu adalah room rate ditambah service charge ditambah dengan tax. Itu adalah total yang harus dibayar oleh tamu. Kemudian di bawahnya ada kolom date, ini tanggal. Kemudian description, ini adalah nama tagihannya itu apa saja yang belum dibayar oleh tamu. Kemudian ada charge, charge ini untuk kolom jika ada kegiatan tamu di hotel dan belum bayar, ini nanti dicatat di kolom charge. Kredit itu digunakan untuk bila tamu membayar seperti down payment atau DP, kemudian juga misalkan ada pengurangan seperti ada diskon. Jadi yang mengurangi tagihan itu di kredit. Kemudian balance itu adalah kolom saldo, yaitu saldo antara charge dan kredit. Jadi setiap hari itu akan muncul balance-nya atau total tagihan si tamu. Kemudian di paling bawah ini ada signature, itu adalah tanda tangan tamu ketika dia check out, sudah melunasi tagihannya, dia akan bertanda tangan. Kemudian castunya dan nama tamunya. Tamunya itu bisa berupa perorangan, bisa juga perusahaan, bisa governance, bisa airlines, bisa travel ya. Kemudian ini alamatnya. Kemudian ini approve ini disetujui oleh atasan dari front office kasirnya. Kemudian di sini ada remark, remark ini nanti ada keterangan jika ada hal-hal yang dibutuhkan atau hal-hal yang menceritakan apa bila ada angka-angka yang perlu dijelaskan. Oke, kalau kita berbicara mengenai guest bill, yang utama adalah room rate ya. Jadi room rate itu di hotel
ada weekday, ada weekend. Jadi kalau weekday itu hari Senin sampai Kamis, kalau weekend itu hari Jumat sampai Minggu. Kalau saya nanya, room rate weekday sama weekend, mana yang lebih mahal? Weekend, Bu. Weekend, ada yang jawab weekday? Atau weekend semua? Ini tergantung dari hotelnya ya. Jadi kalau hotelnya itu hotel resort, hotel leisure untuk holiday gitu ya, biasanya Sabtu Minggu dia lebih mahal. Hari biasa karena sepi dia murah. Tapi kalau Anda contohnya misalkan Anda pergi ke Hotel Haris, jadi hotel-hotel city hotel ya, yang biasa digunakan untuk rapat, orang-orang kantor, orang bisnis, itu mereka justru larisnya di weekday sehingga harganya lebih mahal Senin sampai Kamis. Dan Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya tamunya kurang banyak sehingga mereka akan memberikan diskon. Ya, jadi weekday dan weekend ini tergantung dari jenis hotelnya. Nah, ini ada weekday, weekend, kemudian ada lagi holiday. Nah, kalau holiday ini di semuanya kayaknya mahal semua ya. Jadi kadang-kadang sekarang orang orang kota ya, orang kota itu udah yang penting healing-healing. Jadi kalau di mana-mana rame, bahkan sekarang orang ada yang rumahnya itu hanya selemparan kolor gitu dari hotel ya. Dia nginep di hotel karena untuk healing. Yang penting anak-anaknya piknik, udahlah. Namanya adalah staycation ya, menikmati hotelnya. Yang penting dia ada kolam renangnya. Sehingga kalau holiday ini biasanya mahal. Kemudian ada lagi istilahnya adalah rate untuk sharing. Jadi sharing itu biasanya kalau misalkan di perusahaan ada kegiatan seminar gitu ya, sekamar berdua. Nah, itu harganya dibagi 2 orang itu. Jadi biasanya orang membuat kegiatan seminar, pesertanya itu bayarnya adalah mengikuti peserta seminarnya plus dengan biaya menginapnya. Nah, itu sharing. Ya. Nah, kemudian balik lagi ke pelajaran sebelumnya, angka harga itu untuk room rate di sini ada yang pakai tanda plus plus, ada yang pakai tanda tulisan net. Kalau dia plus plus berarti di sini belum ada servis dan belum ada tax. Jadi Anda harus tambahkan servisnya 10%, tax-nya 10% dari subtotal. Kalau diketahui sudah ada net, ini berarti harus dibayar tamu. Kalau ditanya berapa room rate-nya sebelum servis dan charge, masih ingat kemarin ya, yaitu 500.000 dibagi 1,21. Nah, ini kembali lagi ke sini room rate nih. Jadi kalau misalkan soalnya diketahui room rate-nya 500.000 plus plus, maka angka 500 itu masuknya di sini. 500.000, kemudian Anda tambahkan servisnya 10%, tax-nya, cara menghitungnya 11 dari room rate ya. Kemudian dijumlahkan room rate-nya, ditambah servis, tambah tax, ketemu total. Tapi kalau soalnya diketahui 500.000 net, maka 500.000-nya di sini. Ini udah net. Tinggal Anda mencari berapa room rate-nya, berapa service charge-nya, berapa tax-nya. Ya. Caranya udah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Oke, ini adalah form dari Gatsby. Sekarang kita akan coba untuk mengisinya. Ini saya ambil contoh room number-nya 1234, nama tamunya adalah Mr. Akbar. Kemudian dia masuk tanggal 20 Mei, keluar tanggal 25 Mei. Ini room rate-nya nggak diketahui karena soalnya pakai yang ini berarti ya 500.000. Maka ini di sini angkanya adalah sama dengan 500.000 dibagi 1,21. Sekian ya. Kemudian service charge-nya adalah sama dengan angka ini dikalikan 10%. Oke. Kemudian yang ini adalah sama dengan room rate dikalikan
11%. Jadi saya ingatkan ya, sekali lagi ya, bahwa untuk menghitung angka ini, kita memang caranya adalah 11% kali room rate, atau 10% dari subtotal. Tetapi kalau ditanya tax-nya berapa persen, jangan menjawab 11% ya. Tax itu tarifnya tetap 10%. Oke. Nah, di sini, ini tanggal 20, jadi ketika seorang tamu masuk, maka langsung deskripsinya adalah room rate. Jadi kita tagihkan room rate. Harganya sebesar 500.000, maka kita cas di sini 500.000. Kemudian kreditnya 0, sehingga pada tanggal 20, Mr. Akbar ini tagihannya adalah 500.000. Oke, jadi pokoknya tamu begitu masuk, si front office kasir langsung membuat cash bill atas nama tamu, langsung hari itu dapat tagihan room rate. Nah, di sini hotelnya membuat kebijaksanaan bahwa tamu harus memberikan DP, ya, down payment atau uang muka. Jadi di sini deskripsinya adalah down payment, artinya tamu membayar sebesar 1 juta. Karena tamu membayar, maka dia ditaruh di kolom kredit. Karena nanti ini akan mengurangi tagihannya. Kita kasih kredit. Sekarang tagihan tamu pada tanggal 20, masih tanggal 20 ya, setelah dia bayar down payment, ya minus 500.000. Tadinya dia punya tagihan 500.000, karena dia bayar tipis 1 juta, maka tagihan dia sekarang 500.000. Kalau tamu itu balance-nya itu dalam bentuk positif, maka ketika tamu check out, berarti dia harus bayar 500.000. Tapi ketika tamu mau check out, ternyata balance-nya atau saldonya itu dalam kondisi minus, artinya adalah uang tamu ada di hotel. Artinya ketika tamu check out, maka bukan tamunya yang bayar, tapi hotelnya yang membayar uang kepada tamunya sebesar 500.000. Ya. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi balance-nya ini dilihat, kalau balance-nya positif, berarti ketika tamu check out, tamunya yang bayar. Kalau pada saat check out balance-nya negatif, berarti pada saat tamu check out, hotel yang bayar si tamu. Sekarang kita ambil contoh. Tanggal 21 ini misalkan si Mr. Akbar ini check out. Jadi ini kuning ya, kondisinya adalah ketika Akbar balance-nya minus 500, kemudian dia check out. Maka yang bayar adalah hotelnya. Maka deskripsinya adalah paid out, dibayar, cash, sebesar 500.000 ditaruh di cas. Supaya apa? Supaya balance-nya ini menjadi 0. Ini tadi kan minus 500, ini cas 500. Jadi ini menjadi 0. Ini kalau kondisi yang kuning ini, minus 500. Sekarang kondisi kedua nih, ini saya ambil contoh. Misalkan ketika kondisinya di balance-nya 500, si Mr. Akbar mau check out. Maka dia harus membayar. Jadi ini paid in. Paid in itu artinya adalah uang masuk. Si tamu membayar 500.000 sehingga saldonya atau balance-nya 0. Ya, jadi kalau hotel mengeluarkan uang, ini kan hotel yang bayar ya. Ini namanya adalah paid out secara cash. Jadi membayar keluar. Tapi kalau tamunya yang bayar ke hotel, maka kasirnya adalah paid in. Ada uang masuk, ada pembayaran masuk secara cash sebesar 500.000 ya. Oke, jadi ini diabaikan ya. Ini yang 21 ini dia belum check out. Ini hanya contohnya saja. Kalau misalkan tamu check out, kalau kondisinya minus, maka paid out. Terus ditaruh di kolom charge. Tapi kalau dia posisinya positif, maka dia paid in cash dan posisinya ada di kredit sehingga harus 0. Jadi saat check out, balance-nya itu harus 0. Kalau nggak 0, berarti ada yang salah, atau ada yang belum bayar, atau justru uang tamu masih tersisa di hotel. Oke.
Sekarang ini kita abaikan ya yang ada ini ya, yang ada angka, yang ada gambarnya ini. Sekarang kita lanjutkan. Jadi dari sini ke sini nih ya. Tanggal 21 ternyata masih menginap. Jadi room rate itu harus ditagihkan setiap hari. Setiap hari itu harus ada tagihan kamar. Tanggal 21 room rate 600.000. Loh, kenapa ini kok jadi 600.000? Kan room rate-nya 500. Kenapa ini kok 600? Kemudian ada tanda bintang. Kita lihat di bawah remark. Bintang ada apa nih? Oh, ternyata tanggal 21 itu adalah weekend. Ya, jadi di hotel ada beberapa hotel yang menggunakan kebijakan ketika tamu masuk weekday harganya 500.000, ini saya pakai angka ini. Tapi kalau weekend 600.000. Jadi tanggal 20 pas masuk dia 500.000. Ketika angka di sini berbeda dengan ini, maka dikasih tanda bintang. Kemudian dikasih tanda keterangan di sini. Oh, tanggal 21 weekend rate. Ya. Oke. Kemudian sekarang saldonya tadinya minus 500, kemudian ada tagihan lagi 600, maka dia positif 100. Jadi tahu ya, minus 500 ditambah positif 600 sama dengan 100. Kemudian tanggal 22, ternyata ada aktivitas si Mr. Akbar ini makan di restoran. Nah, balik lagi kemarin ketika kita bikin restoran bill, itu pembayarannya ada 4, ya kan? Bisa bayar secara cash, bayar dengan kartu kredit, kemudian cas to room. Nah, cas to room itu ketika tamu bilang saya cas to room, maka si restoran kasir itu akan menelpon front office kasir untuk memberitahukan bahwa tamunya makan dan belum bayar. Maka yang membuat tagihan adalah si front office kasir. Ini dia artinya adalah dia makan di restoran dan menandatangani atau pembayarannya dengan just to room. Maka deskripsinya adalah restoran bill sebesar 250.000. Kalau misalnya soalnya begini, Mr. Akbar makan di restoran dan membayar tunai, maka soal itu diabaikan, artinya jebakan. Kalau dia sudah bayar cash, ya sudah, berarti dia tidak ada tagihan untuk dicatat di guest bill. Guest bill hanya digunakan untuk mencatat aktivitas yang dinikmati oleh tamu dan belum bayar. Oke, restoran bill-nya 250.000, maka sekarang tagihannya, balance-nya 100 ditambah 250 sama dengan 350. Oke, berikutnya masih tanggal 22 ini ya. Jadi Anda harus cek ya, tiap tanggal itu harus ada room rate-nya. Tanggal 20, 21 ini masih 22, nanti terakhir ini room rate-nya. Ada paid out tip. Nah, tadi ada paid out ya. Paid out itu artinya apa? Artinya adalah kasir di hotel mengeluarkan uang. Nah, ini ada penjelasannya. Paid out itu biasanya ada 3 hal. Kenapa kok si kasir mengeluarkan uang? Pertama itu ada tip. Tip itu jadi misalkan si tamu itu lagi makan di restoran, kemudian dia bayarnya just to room. Terus dia pengen ngasih tip ke waitersnya. Dia nggak bawa uang, maka dia bisa pinjam ke kasirnya. Saya mau kasih tip si waitersnya, karena nggak mungkin ya, Mbak aku mau ngasih tip kamu, tapi nanti ya bayarnya pas aku mau check out, kelamaan ya. Nah, kalau dia pinjam itu maka disebut dengan paid out tip. Jadi artinya adalah si tamu pinjam uang untuk bayar tip. Contoh lain misalkan dia lagi mijit, ya kan? Dia lagi mijit, bayar pijitnya itu nanti massage bill. Nah, dia ngasih tipnya itu nanti dikenakan yang namanya paid out tip. Ya, jadi kalau ngasih tip tapi pinjam. Bayarnya kapan? Bayarnya di sini, di guest bill. Walaupun dia mijitnya di ruang gimnasium atau di ruang massage misalkan.
Kemudian paid out kedua itu adalah taksi. Jadi boleh tamu ketika menginap, ini biasanya orang asing misalkan ya, dia nggak bawa rupiah. Kemudian ketika taksinya nyampe di hotel, dia boleh pinjam uang ke kasir untuk membayar taksi. Maka akan dikenakan tagihan paid out taksi. Ini misalkan ini ada 200.000. Sehingga ini balance-nya jadi 600.000. Kemudian ada lagi paid out matre. Jadi misalkan nih si tamunya itu lagi bikin bisnis ya, dia perlu membuat MOU atau perjanjian yang membutuhkan materai. Kalau dia keluar dari hotel udah jauh atau tempatnya jadi lebih mahal, dia mendingan beli di hotelnya. Dia minjem istilahnya, maka dikenakan paid out materai sebesar 50.000 sehingga totalnya 650.000 ya. Oke. Jadi paid out itu bisa karena tip, bisa karena taksi, bisa karena materai. Nah, ini mungkin juga nanti seiring dengan waktu mungkin akan berkembang ya, apalagi ya yang bisa dipinjam dari hotel. Jadi intinya adalah bahwa si tamu pinjam dulu uangnya dari hotel untuk membayar orang-orang yang berkaitan dengan hotel ya, dan nanti akan ditagihkan di guest bill-nya. Oke, kemudian tanggal 22 dicas lagi room rate. Ini karena masih weekday ya, tanggal 22. Oh, ini bukan weekday, ini salah, ini weekend ini. Weekend. Oke, jadi tanggal 22 masih berbeda dengan angka di sini. Di sini 500, di sini 600, dikasih tanda bintang lagi. Kemudian balance-nya 1.250.000. Kemudian tanggal 23 ada kegiatan, ternyata si tamu ini naruh laundry ya. Jadi bagaimana sih cara menulis description itu? Description itu pokoknya kalau dia laundry, Anda tulis laundry, belakangnya tinggal ditambahi, boleh ditulis charge, boleh juga ditulis bill. Ya, jadi ini laundry ini boleh juga ditulis bill. Jadi boleh salah satu. Ya. Jadi kalau dia mijit, massage bill atau massage charge. Kalau dia lagi ke minum-minuman bar ya, bar bill atau bar check gitu ya. Jadi tinggal ngikutin aja. Oke. Di sini ada laundry 250.000, jadi totalnya jadi 1.500.000. Kemudian tanggal 23 room rate-nya bintang 3 berbeda lagi ya. Jadi ketika dia berbeda angkanya dengan angka di sini, maka harus dikasih bintang. Kita pengen tahu ada apa nih bintang 3, kita lihat di sini. Ternyata ada sharing room. Nah, berarti kalau sharing room itu artinya kamar nomor 1, 2, 3, 4 ini diisi 2 orang. Artinya ada orang lain lagi yang harus punya guest bill juga, di mana guest bill orang tersebut sekamar dengan Mr. Akbar ini pada tanggal 23 ini dia harus sama. Bill-nya segini, jadi 400 per orang ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini guest bill-nya Mr. Aidil. Nah, jadi ceritanya Mr. Aidil ini pada tanggal 23 baru masuk ke hotel ini dan dia bertemu temannya si Akbar, kemudian mereka sharing room ya. Jadi pada tanggal 23 ini karena dia masuknya ini adalah weekend, masih weekend, ini kita ngecasnya bukan 500 tapi weekendnya dia ya. Coba bandingkan dengan Akbar. Akbar ini masuknya pada saat weekday, jadi ininya yang dipakai adalah weekday, sedangkan si Aidil masuknya adalah weekend 500. Oke, jadi dia room rate-nya 400 karena sharing ini tadi ya. Soal di sini nih. Jadi kalau harga sharing dia 400. Dia kalau sendiri 600 ya kan? Kalau berdua 400. Jadi ini sama-sama menguntungkan ya hotelnya. Jadinya dapat dari 2 orang 800 dibandingkan dia sendiri, dan si tamunya juga dia sama-sama untung ya. Oke. Jadi si Haidil pada tanggal 23 sama.
Kemudian kita lanjut lagi ke Akbar. Kita lanjutkan dulu si Akbar. Si Akbar kemudian tanggal 24 dia room rate bintang 4. Ada apa ini? Oh, ternyata tanggal 24 itu hotelnya ada diskon. Jadi semuanya dapat diskon 100.000. Jadi semua tamu dapat diskon 100.000. Jadi tadinya dia, karena dia masih sharing ini, berarti masih sharing ya tanggal 24 itu si temennya masih di sini, sharing room. Tapi si Mr. Akbar ini dapat diskon 100.000. Maka room rate-nya adalah 300.000. Oke, tadinya harusnya 400.000 karena masih sharing room, tapi dia 300.000 sebesar balance-nya menjadi 2.200.000. Kita lihat si Aidil. Loh, kenapa kok Aidil kok masih 400? Padahal kan sekamar, ya kan? Sama-sama dapat diskon 100. Nah, jadi dalam menulis diskon itu bisa dua cara. Cara pertama adalah seperti si Akbar ini, ketika dapat diskon 100, maka room rate-nya yang harusnya 400 langsung ditulis 300. Tapi kalau si Aidil ini, room rate-nya tetap 400, kemudian baru tambah lagi tanggal 24 ada diskon. Diskonnya taruh di kolom kredit sebesar 100. Jadi kamarnya tetap, ini dikurangi. Jadi ini kan sama sebenarnya ya, 400 dikurangi 100 sama dengan 300. Oke, saya ulangi lagi. Kayaknya Ketika emang ada ini ya, diskon, Kak. Kayak ada ini lagi deh. Apa? Turunan lagi. Apa sih namanya? Jabatan turunan lagi ya, Kak? halo, Pak dimatikan Ahmad. dong. Di-mute dong Kayaknya suaranya. udah diubah lagi deh. Halo, siapa ya? Suaranya di-mute dong. Mengganggu. Heeh. Halo, suara siapa ini? Dia breeding manual. Kayaknya gitu deh. Kak Alfi, maaf, boleh tolong di-mute? Heeh. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, jadi cara menuliskan diskon itu ada dua cara. Yang pertama, kayak si Akbar ini langsung diskonnya dikurangkan di room rate. Sedangkan kalau cara kedua, untuk yang Aidil ini, room rate-nya tetap, tapi kemudian di kreditnya baru ditulis diskonnya ya. Oke. Kemudian tanggal 25 ternyata si Akbar ini check out. Nah, kalau check out harus kita lihat dulu. Tanggal 24 dia ada 2.200.000. Berarti kalau dia positif ketika dia check out maka dia harus bayar ya. Harus bayar ke hotelnya. Oh, ini salah, ini bukan di sini nih. Karena dia positif ya, harus di sini nih. Kredit. Salah ini. Minus. Check in, masuk ya kan. Kalau uang masuk kan sebesar 2.200.000. Ya. Sehingga dia 0. Maka tanggal 25 si Akbar ini sudah check out. Signature-nya tanda tangan Akbar, charge to Akbar, kemudian di Jakarta approve by kasirnya. Nah, ini pertanyaannya, dia itu kan check out-nya tanggal 25 ya. Kenapa kok tanggal 25 itu nggak ada room rate? Jadi ini juga asumsi nanti kalian ya, mungkin jawabannya bisa beda-beda. Kalau si Akbar itu pada tanggal 25 check out-nya sebelum jam 12 siang, maka tanggal 25 itu dia nggak perlu bayar. Tapi kalau dia lebih dari jam 12, artinya tanggal 25 itu dia kayak baru check-in gitu loh. Dia akan bayar. Jadi artinya ketika dia tidak dikenakan room rate, berarti si Akbar ini check out-nya sebelum jam 12. Nah, konsekuensinya tadi kan dia sekamar sama Aidil. Berarti tanggal 25 si Aidil udah nggak
sharing room lagi, berarti si Aidil dia sendiri. Kita lihat di sini tanggal 25 room rate-nya dia full 600.000 sesuai dengan yang di sini. Oke, ya. Jadi si Aidil sama si Akbar hanya sharing pada tanggal 23 dan 24. Kemudian tanggal 26 si Aidil ada RB. RB ini restoran Bill. Saya ini aja biar nggak bingung. Restoran Bill atau restoran cek boleh. Ada tagihan. Kemudian udah kosong. Ternyata sampai tanggal 26 misalkan kita lagi bikinnya itu sekarang tanggal 26. Kita belum tahu si Aidil tuh ada kegiatan apa lagi dan besok kita juga nggak tahu dia masih terus atau enggak. Kalau sampai segitu ya udah gini aja kerjainnya. Jadi belum ada signature, belum ada approve, jadi ya terbuka. Artinya si Aidil masih ada yang lain, ya. Jadi ini kalau Akbar sudah check out, kalau udah check out itu ini hasilnya harus 0. Ya, pada saat check out harus 0. Demikian buatan case bill untuk buat tamu di mana ada tanggal tertentu mereka sekamar berdua sehingga mereka harus membayar sharing. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, maaf Bu, izin bertanya. Hmm. Yang tanggal 20 kan dia kan harga awalnya kan 500.000 ya Bu ya. Hmm. Kemudian di tanggal 20 juga dia ada uang masuk 1 juta. Hmm. Berarti kan dia masih ada lebih uang ya Bu ya, 500.000. Iya, kan minus ini. Jadi kalau minus itu artinya uang dia lebih. Oh, jadi kalau misalkan minus itu artinya uang dia masih ada lebih ya Bu ya? Iya, artinya uangnya tamu itu ada di hotel. Nah dia room rate lagi 600 kan, uang dia di hotel 500. Dia ada tagihan 600, makanya dia bukan 1.100.000 tapi kan 100. Karena masih ada sisanya sebelumnya ya Bu ya? Iya, minus 500 ditambah 600 kan plus 100. Oke, berarti sama seperti deposit ya Bu ya kurang lebihnya? Yes, deposit. Oke, baik. Terima kasih Bu. Dan biasanya hotel tuh juga gitu, biasanya kalau udah 4 hari ditagih dia harus bayar, harus di-pay lagi, nggak hari pertama aja, jadi ada tagih lagi. Tapi sekarang sepertinya nggak hanya begini, tapi digesek. Jadi tamunya harus pakai kartu kredit digesek, tapi kayak open gesek gitu loh. Jadi kalau misalkan tamu ada istilahnya sleeper ya, jadi tamu tiba-tiba menghilang, kan bisa aja kan ya kan? Tamu misalkan udah tagihan segini, tiba-tiba dia pergi, ditinggal aja gitu, ya kan? Makanya kan di front office itu ada front office resepsionis. Jadi ada front office resepsionis itu dia harus minta KTP-nya tamu, terus kemudian harus mengisi form tentang biodatanya si tamu. Dan itu pun orang KTP juga bisa zaman sekarang ya, makanya yang penting harus ada HDP. Jadi biasanya dia digesek kartu kreditnya tapi masih open gitu. Jadi kalau tamunya kabur ya tinggal dicas di kartu kreditnya. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Silakan. Bu, jadi kan yang di tanggal 21 tadi, itu kan dia DP 1 juta. Berarti sisa uangnya 500.000 kan? Karena room rate-nya 500.000. Terus hotel mengeluarkan, jadi hotel mengembalikan dana dari Enggak, DP-nya ini dia. tuh kalau dia itu check out. Ini tuh contoh, ini jangan dipakai ini. Oh, itu contoh. Nah, ini tuh contoh kalau misalkan dia itu check out. Nah, makanya saya kasih warna ini. Artinya adalah kalau misalkan pada tanggal 21 tuh dia check out, nah kondisinya minus. Kalau kondisinya minus, maka cara nulis check out-nya adalah seperti ini. Di sini 500-nya. Tapi kalau dia check out-nya dalam kondisi uangnya positif 500, maka cara bayarnya adalah paid in cash. Ininya di sini. Sehingga ini hasilnya 0. Ini diabaikan, ini yang kuning sama hijau ini. Ya, jadi habis dari sini langsung ke sini. Gitu, ya. Jadi ini diabaikan aja ini. Atau aku hapus aja deh ya ini ya, biar
Nah, aku hapus saja. Jadi ini nggak ada udahlah begini ya, jadi kosong habis dari sini ke 21 sini. Oke. Nah, ini tadi kan contohnya ini paid in karena dia ketika dia mau check out, lihat balance-nya ketika balance-nya positif, maka check out-nya adalah paid in karena si tamu bayar. Paid in berarti masuk ke hotel, paid in dalam bentuk cash. Di sini dalam kolom kredit sebesar minus 2.200.000 sehingga 0. 2.200.000 tambah minus 2.200.000. Jadi saldonya si tamu 0, maka dia boleh meninggalkan hotel atau check out. Ada lagi? Nanti soalnya saya udah siapkan soal ya, nanti dikerjakan, dikumpulkan besok paling lambat. Itu dalam bentuk kalimat ya, misalkan pada tanggal 20 Mr. Akbar menginap di hotel kamar nomor sekian dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Room rate-nya bisa dalam bentuk ini. Kalau room rate-nya dalam bentuk plus-plus berarti 500-nya di sini. Tapi kalau soalnya 500 net berarti 500-nya di sini. Dan soal saya satu lagi, pada tanggal 20, Mr. Akbar membayar DP sebesar 1 juta. Dan soal berikutnya, tanggal 21, nah ini biasanya saya nggak akan tulis ini. Jadi kalau tanggal 22, Mr. Akbar makan di restoran, artinya tanggal 21 dia masih nginep. Maka Anda harus berinisiatif sendiri bahwa tanggal 21 ditagihkan room rate-nya. Ya. Kemudian tanggal 22, Mr. Akbar minta tip, pinjam uang untuk bayar tip. Kemudian tanggal 22 Mr. Akbar naik taksi, pinjam uang. Kemudian tanggal 22 Mr. Akbar butuh materai dan pinjam di hotel. Kemudian tanggal 22, ini nggak saya tulis nih, saya langsung tulis tanggal 23, Tuan Akbar taruh laundry. Artinya, loh, habis tanggal 22 kok 23, berarti 22 ini harus ada, masih nginep dia harus ditagihkan room rate-nya. Tanggal 23, tanggal 24, ada room rate, terus tanggal 25. Nah, tanggal 25 ini bisa kalian masukkan room rate, boleh enggak? Tapi konsekuensinya kalau tanggal 25 Anda masih tulis room rate, maka yang sharing room ini tanggal 25 juga room rate-nya enggak full, tapi pakai rate sharing. Oke? Ibu, maaf Bu, izin bertanya lagi. Ini Yang kan mana? yang tadi Yang Akbar. ini nih. Iya, Akbar. Ini kan contoh soal kalau misalkan harga net ya Bu ya. Kalau misalkan harga plus-plus berarti di bagian room rate-nya itu kita hitungnya 500.000 dikali 1,21 ya Bu? Ini udah saya kerjakan. Nih kalau soalnya 500.000 net, berarti 500.000-nya taruh di sini. Oke? Kalau 500.000-nya tahu di sini, cara nyari ini gimana? Kan 500.000 dibagi 1,21 ketemu ini. Kalau ini ketemu, servisnya kan ketemu 10% dari ini. Ini kalau dijumlahkan 500 tapi paling kurang 2 rupiah atau 3 rupiah gitu loh. Kita coba ya. Ini ditambah, ini ditambah. Oh, pas malah tuh 500.000. Jadi ini kalau dijumlahkan 500.000. Tapi kalau soalnya adalah 500.000 plus, maka Anda harus cari 500.000-nya di sini berarti. Kemudian ini 10% dari 500.000. Kali 10%. Ini adalah sama dengan ini kali 11%. Berarti ini adalah sama dengan ditambah ini ditambah nih. Kalau harganya 500.000 plus maka totalnya adalah 605.000. Tapi kalau soalnya 500.000 net, 500-nya di sini. Oke? Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi? Cukup?
Sally, halo, Sally. Iya, Bu. Sally udah ini kan record kan? Iya, sudah. Nah, jadi record ya, nanti tolong dikirimkan lagi di WA grup ya. Jadi Iya, yang Bu. tadi kurang menyimak, boleh melihat di rekaman Sally. Oke, ada 26, termasuk saya berarti ada 25. Ignasia coba di foto Bu. ya nggak masuk siapa nanti? Udah saya screenshot yang nggak Oh, masuk cuma satu mahasiswa, Bu, Putri Aulia. satu sih emang kita berapa orang? Kita 26 mahasiswa. Oh, 26, bukannya 33 ya, gue ke 33. Enggak, Bu, kalau itu yang lebih banyak akuntansi manajemen. Oke, silakan live lihat di tugas ya, tugas 8 saya berikan contoh soalnya ya. Nanti dikerjakan paling lambat dikerjakan dikumpulkan besok jam 23.59. Ya, oke, Oke, selamat Bu. malam. Malam, Baik, Bu. Bu. Terima kasih. Makasih, Ya. Bu. Makasih, Bu. Bu. Yuk.